Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Nurzi Sebrina SE AKMSC. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya Nurul Anissa dengan NIM 2043-109, Nabila Khairani 2043-046, dan Kevin Aprilio 2043-096. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai analisis tren atau pertumbuhan kinerja perusahaan berdasarkan perbandingan laporan keuangan antar waktu dari PT Kimia Farma Tbk tahun 2016 sampai 2021 atau teknik analisis komparatif. Di mana materi pertama akan saya bacakan sendiri. Yang pertama adalah profil perusahaan. Nama dari perusahaan ini adalah Kimia Farma. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1817 yang pada saat itu bergerak dalam bidang distribusi obat dan bahan baku obat pada tahun 1958. Pada saat pemerintah Indonesia menasionalisasikan semua perusahaan Belanda, status perusahaan diubah menjadi beberapa perusahaan negara. Lalu yang kedua, lingkup kegiatan operasional perusahaan. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan terutama meliputi bidang industri, pertambangan, perdagangan besar dan eceran, aktivitas kesehatan manusia, penyediaan akomodasi, pendidikan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas keuangan dan asuransi, pertanian, informasi dan komunikasi, dan aktivitas jasa lainnya. Lalu jenis produk perusahaannya yaitu banyak produk Kimia Farma menjadi inovator dengan mengembangkan obat-obatan serta rumusan baru kimia. Lalu yang keempat, struktur pemilikan dan struktur modal pemilik. Struktur kepemilikan pada PT Kimia Farma atau Persero Tbk cenderung tetap. Jadi kepemilikannya yang dimiliki oleh manajerial di perusahaan itu tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan yang signifikan di setiap tahunnya. Lalu yang kelima adalah nilai nominal saham atau lembar. Jumlah lembar modal dasar, lembar modal ditetapkan, dan lembar modal yang beredar. Dalam peraturan bursa nomor 1A yang diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2021, B mengatur harga saham minimal pada saat pencatatan dan perdana dan tidak mengatur nilai nominal saham. Harga saham paling sedikit Rp100 di papan utama dan pengembangan. Lalu yang keenam adalah tata kelola perusahaan atau corporate governance. Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan adalah yaitu pertama transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Nabila Khairani. Kepada Nabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tren pertumbuhan laba rugi pada PT Kimia Farma Tbk periode 2016 sampai 2021. Pada slide dapat dilihat bahwa telah dirangkumnya tabel yang berisikan akun-akun utama pada laporan laba rugi PT Kimia Farma Tbk yang nantinya akan dianalisis dalam bentuk grafik. Next. Yang pertama yaitu dapat kita lihat pada grafik tren penjualan neto. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa penjualan bersih dari tahun 2016 sampai 2021 terus naik turun persentasenya atau mengalami fluktuatif, di mana persentase kenaikan penjualan bersih terbesar terjadi antara tahun 2017 sampai 2018 dengan persentase 38%. Akan tetapi selisih penjualan terbesar terjadi antara tahun 2020 ke 2021 dengan selisih sebesar lebih kurang 2 triliun. Lalu pada
grafik penjualan neto tersebut dapat kita lihat bahwa penurunan drastis terjadi pada akhir tahun 2020, di mana yaitu dengan persentase sebesar 6%, di mana diasumsikan bahwa penjualan ini turun dikarenakan terjadinya pandemi COVID-19 pada dimulai dari awal tahun 2020 hingga akhir 2021. Namun dapat kita lihat pada grafik bahwa penjualan neto ini kembali meningkat untuk periode penjualan dari 2020 ke 2021. Selanjutnya yaitu tren dari beban pokok penjualan. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa persentase biaya pokok penjualan juga sebanding dengan penjualan, yaitu terus mengalami naik turun atau fluktuatif, di mana persentase kenaikan biaya pokok penjualan terbesar berada di antara tahun 2020 ke 2021, yaitu sebesar 33% dengan selisih sekitar 2 triliun. Sedangkan persentase biaya pokok penjualan terkecil berada pada tahun 2016 ke 2017 dengan persentase sebanyak 1%. Selanjutnya yaitu grafik laba bruto. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa persentase laba bruto dari tahun 2016 ke 2021 juga mengalami fluktuatif. Persentase laba bruto terbesar berada pada tahun 2018 ke 2017 sebesar 53%. Hal ini bisa terjadi karena persentase penjualan netonya lebih besar dibandingkan persentase HPP. Berbeda dengan periode 2020 ke 2021 yang memiliki persentase gross profit yang juga besar, yaitu sebanyak 20%, akan tetapi persentase HPP-nya lebih besar dibandingkan penjualan netonya. Selanjutnya itu grafik dari tren laba usaha. Dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2021 terus mengalami kenaikan, kecuali pada periode 2018 menuju 2019, di mana mengalami penurunan drastis, sehingga sebesar minus 47%. Akan tetapi selisih laba usaha terbesar juga berada pada periode tersebut, yaitu minus 4 triliun. Next slide, Cah. Selanjutnya itu grafik tren laba sebelum pajak. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa persentasenya selalu mengalami kenaikan, kecuali pada periode 2018 ke 2019 yang menurun drastis sebanyak minus 95%. Sedangkan pada periode 2020 menuju 2021 merupakan persentase tertinggi, yaitu 436%. Selanjutnya yaitu tren pajak penghasilan. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa selalu mengalami kenaikan, kecuali pada periode 2018 ke 2019 yang menurun drastis sebanyak minus 90%, sedangkan pada periode 2021 2020 merupakan persentase tertinggi, yaitu 95%. Selanjutnya itu grafik tren dari laba tahun berjalan. Dapat kita lihat bahwa selalu mengalami kenaikan, kecuali pada tahun 2018 ke 2019 menurun drastis, sehingga yaitu sebanyak minus 97%. Sedangkan pada periode 2020 menuju 2021 merupakan persentase tertinggi, yaitu 13-19%. Itu disebut 319%. Lalu selanjutnya tren dari laba rugi komprehensif. Dari tabel tersebut dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa presentasi laba rugi komprehensif selalu meningkat dan akan tetapi menurun pada periode 2019 menuju 2020 hingga periode berikutnya. Hingga persentase tertinggi berada pada 2018 ke 2019 sebanyak 413%. Selanjutnya itu kesimpulan dari laporan laba rugi.
Laba rugi yang tidak stabil dari tahun ke tahunnya akan berdampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya dalam menjalankan operasi perusahaan. Sehingga hal ini mau tak mau akan berdampak buruk pada pandangan investor yang ingin menambah modal sahamnya ataupun investor baru yang ingin membeli saham. Hal yang seharusnya dilakukan untuk peningkatan kinerja perusahaan masa depan adalah dengan mengetahui efisiensi dan efektivitas perusahaan guna melihat besarnya dana serta waktu dalam bekerja. Selanjutnya yaitu perusahaan perlu mengetahui histori perolehan laba rugi dan periode waktu tertentu sebagai bahan evaluasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Nabila. Lalu materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Kevin Apilio. Kepada Kevin dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya itu analisis kinerja pertumbuhan aset dan sumber-sumber aset atau dana, atau liabilitas dan ekuitas. Tren pertumbuhan aset. Yang pertama itu aset lancar. Yang kedua aset tidak lancar. Aset lancar dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai dengan 2017, aset lancar mengalami kenaikan sebesar 52%. Dan tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 44%. Kemudian di tahun 2018 sampai dengan 2019, aset lancar mengalami penurunan dan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 15%. Kemudian pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 17%. Selanjutnya tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 3%. Selanjutnya itu aset tidak lancar. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017, aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar 67%. Dan tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 74%. Dan dari tahun 2018 sampai 2019, aset lancar mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 122%. Dan pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4%, dan tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 0%. Selanjutnya, total aset. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 total aset mengalami kenaikan sebesar 52%. Tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan sebesar 56%. Dari tahun 2018 sampai dengan 2019 total aset mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 62%. Kemudian tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan kembali sebesar 4%. Dan tahun 2020 sampai dengan 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 1%. Selanjutnya itu liabilitas jangka pendek. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan 51%. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan sebesar 86%. Dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 56%.
pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 8%, dan pada tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 12%. Selanjutnya itu liabilitas jangka pendek. Selanjutnya itu liabilitas jangka panjang. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 124%. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan sebesar 69%. Dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu 46%. Dari tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 3%, dan pada tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 24%. Selanjutnya yaitu ekuitas. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 44%. Dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 27%. Dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 79%. Pada tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4%, dan pada tahun 2020 sampai dengan 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 2%. Selanjutnya, total liabilitas dan ekuitas. Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahun 2016 sampai dengan 2017 mengalami kenaikan sebesar 58%. Pada tahun 2017 sampai dengan 2018 mengalami penurunan sebesar 56%. Dari tahun 2018 sampai dengan 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 62%. Tahun 2019 sampai dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 4%. Pada tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 1%. Kesimpulan dari laporan posisi keuangan. Dampak pada kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya, yaitu pada laporan keuangan melihat pertumbuhan aset, likuiditas, dan ekuitas pada tabel yang kurang stabil akan berdampak kepentingan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendek atau lainnya. Hal yang seharusnya dilakukan perusahaan untuk kinerja perusahaan masa depan pada laporan keuangan adalah dengan melihat total aset, liabilitas, dan ekuitas mengalami peningkatan dengan stabil. Hal ini perlu didukung dengan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aset untuk mendapatkan penjualan dibandingkan tahun lalu. Kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pengambilan modal pemilik. Sekian, selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kevin. Materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri, yaitu analisis kinerja pertumbuhan arus kas atau laporan arus kas. Yang pertama yaitu tren dari pertumbuhan arus kas dari 3 aktivitas utama perusahaan. Yang pertama yaitu arus kas dari aktivitas operasi. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa
dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar min 97%. Lalu periode 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 3.175%. Dari periode 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar min 1.180%. Lalu periode 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar min 155%. Lalu periode 2020 sampai 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar min 122%. Lalu yang kedua yaitu arus kas dari aktivitas investasi. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 69%. Tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 93%. Dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 36%. Tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar min 75%. Tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar 4%. Lalu arus kas dari aktivitas pendanaan. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 145%. Tahun 2017 sampai 2018 mengalami penurunan sebesar 103%. Dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar 41%. Tahun 2019 sampai 2020 mengalami penurunan sebesar min 118%. Lalu tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami penurunan sebesar min 165%. Lalu yang berikutnya yaitu kenaikan atau penurunan bersih kas dan setara kas. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 85%. Tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan sebesar 172%. Dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar min 175%. Lalu tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar min 84%. Tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami kenaikan sebesar min 8%. Lalu yang berikutnya yaitu kas dan setara kas awal tahun. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 53%. Tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan 109%. Dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar min 34%. Tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar 114%. Tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami penurunan sebesar 38%. Lalu yang terakhir yaitu kas dan setara kas akhir tahun. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa dari tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan sebesar 53%. Tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan 109%. Dari tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu sebesar min 34%. Tahun 2019 sampai 2020 mengalami kenaikan sebesar min 8%. Tahun 2020 sampai 2021 kembali mengalami penurunan sebesar min 40%. Lalu, kesimpulan pertumbuhan arus kas. Dampak dari kinerja masa depan perusahaan atau implikasinya yaitu dapat kita lihat dari tabel bahwa adanya pergerakan arus kas yang juga kurang stabil. Hal ini akan berdampak pada perencanaan arus kas yang cukup baik. Hal yang harus dilakukan perusahaan agar kinerja perusahaan masa depan pada laporan arus kas adalah dengan mengetahui laba bersih. Laba bersih bisa diketahui dari arus kas yang masuk dan keluar. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan arus kas juga akan membantu perusahaan untuk mengetahui mereka dalam menghasilkan arus kas yang baik.
Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi